Perang Bubat, era Hayam Wuruk. Semasa pemerintahan Hayam Wuruk 1350 sampai dengan 1389, Majapahit mencapai puncak kejayaan, namun sekaligus merupakan ambang keruntuhannya. Pertanda pertama mengenai akan runtuhnya Majapahit yang didirikan Dyah Wijaya itu sesudah timbul Perang Bubat antara pasukan Sunda di bawah kepemimpinan Maharaja Linggabuana dan pasukan Majapahit di bawah komando Patih Amangkubumi Gajah Mada pada tahun 1279 Saka atau 1357 Masehi. Sumber yang bisa digunakan sebagai referensi mengenai Perang Bubat adalah Serat Pararaton, Kidung Sunda, dan Kidung Sundayana yang berasal dari Bali. Dalam Serat Pararaton dikisahkan, peristiwa Bubat terjadi semasa pemerintahan Hayam Wuruk pada tahun Saka 1257 atau 1357 Masehi. Pada masa itu, ambisi Patih Amangkubumi Gajah Mada untuk menaklukkan wilayah-wilayah di Nusantara yang bermula dari Tomasek, Singapura, Tanjung Pura, Bali, Dompo, hingga Seram mencapai hasilnya. Sekalipun demikian, terdapat dua kerajaan, yakni Sunda Galuh yang berpusat di Galuh dan Sunda Pakuan yang terletak lebih ke barat, belum tunduk pada Majapahit. Kerajaan Sunda Galuh pada waktu itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Maharaja Linggabuana. Pandangan Patih Amangkubumi Gajah Mada yang ingin segera menyatukan kedua kerajaan Sunda ke dalam wilayah kekuasaan Majapahit itu bertentangan dengan pandangan pihak istana. Baik Tribuana Wijaya Tunggadewi maupun Dyah Wiyat berpendapat bahwa kerajaan Sunda adalah kerabat sendiri. Sementara sikap Hayam Wuruk sendiri terlihat lebih condong pada pandangan Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiyat ketimbang pandangan Gajah Mada. Di lain waktu, Hayam Wuruk berhasrat mencari seorang permaisuri untuk mendampingi dirinya. Maka dikirimlah beberapa juru gambar untuk melukis putri-putri cantik dari kalangan kerajaan bawahan dan kerajaan tetangga untuk ditunjukkan pada raja. Dengan harapan apabila ada salah satu gambar yang menarik, Hayam Wuruk akan menjatuhkan pilihan. Namun sudah sekian banyak juru gambar yang kembali membawa lukisannya. Namun belum ada yang menarik bagi Hayam Wuruk. Dikirimlah seorang juru gambar ke kerajaan Sunda untuk melukis Dyah Pitaloka Citra Resmi, putri Prabu Maharaja Linggabuana, yang konon kecantikannya sudah tersohor di mana-mana.
Sementara Patih Amangku Bumi Gajah Mada yang memiliki kepentingan sendiri menyusupkan beberapa orang kepercayaannya untuk menyertai juru gambar itu. Orang-orang kepercayaan Gajah Mada itu antara lain Gajah Enggon, pemimpin utusan khusus; Mapanji Elam menjabat sebagai Sang Arya Raja Pakrama; Pukapasa menjabat sebagai Arya Suradiraja; Pumenur menjabat sebagai Sang Arya Wangsaprana; dan Pukapat menjabat sebagai Sang Arya Pati-Pati. Sesampai di Sunda, orang-orang kepercayaan Gajah Mada itu menyampaikan maksud agar Sunda segera menyatakan tunduk pada Majapahit. Sekembali Sungging Prabangkara di Majapahit, Hayam Wuruk tertarik akan kecantikan putri Dyah Pitaloka Citra Semi hingga berniat menjadikannya sebagai permaisuri. Namun terdapat sumber lain yang mengatakan bahwa ketertarikan Hayam Wuruk terhadap Dyah Pitaloka Citra Resmi dikarenakan beredarnya lukisan karya Sungging Prabangkara di Majapahit. Atas restu dari keluarga kerajaan, Hayam Wuruk mengirimkan surat kehormatan pada Prabu Maharaja Linggabuana untuk meminang Dyah Pitaloka Citra Resmi melalui perantara bernama Tuan Anepaken. Sesudah itu, rombongan yang dipimpin Madu datang ke Sunda dengan membawa berbagai macam keperluan untuk meminang Dyah Pitaloka Citra Resmi kepada Prabu Maharaja Linggabuana. Madu membicarakan mengenai waktu dan tempat pesta perkawinan antara raja dan sang putri. Adapun tempat pelaksanaan pesta perkawinan bukan di Sunda, melainkan di ibu kota Majapahit. Prabu Maharaja Linggabuana menyetujui usulan Madu berangkat ke Majapahit dengan disertai permaisuri, beberapa bangsawan istana, dan Dyah Pitaloka Citra Resmi sendiri. Sementara sebagian punggawa dan rakyat Sunda mengantarkan rombongan pengantin itu sampai ke pantai. Sesampai di pantai, mereka menyaksikan laut berwarna merah darah yang melambangkan bahwa rombongan itu tidak bakal kembali ke negeri kelahirannya. Namun, perlambang itu tidak dihiraukan oleh Linggabuana dan rombongannya. Berdasarkan catatan sejarah Pajajaran yang ditulis Saleh Dana Sasmita dan naskah Perang Bubat karangan Yosef Iskandar menyebutkan bahwa niat pernikahan tersebut guna mempererat tali persaudaraan yang sekian lama putus antara Majapahit dengan Sunda. Mengingat Kertarajasa Jayawardana yang merupakan pendiri kerajaan Majapahit dianggap sebagai keturunan Rakyat Jayadharma atau Raja Sunda. Hal ini pula tercatat dalam pustaka Raja Taya Bumi Nusantara Parwa II
Sarga III. Sesungguhnya rencana pernikahan Dyah Pitaloka Citra Resmi dengan Hayam Wuruk yang dilaksanakan di Majapahit itu tidak disetujui oleh pihak Dewan Kerajaan Sunda, terutama Patih Hamangkubumi, yakni Hyang Bunisora Suradipati. Karena menurut adat yang berlaku bahwa tidak lazim pihak pengantin perempuan datang pada pihak pengantin pria. Di samping itu, terdapat dugaan bahwa perkawinan tersebut merupakan jebakan diplomatik Majapahit yang ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Sekalipun demikian, Prabu Maharaja Linggabuana tetap memutuskan untuk berangkat ke Majapahit. Sesudah rombongan Sunda sampai di Pesanggerahan Bubat, datanglah utusan Patih Amangkubumi Gajah Mada yang menyampaikan maksud agar Dyah Pitaloka Citra Resmi diserahkan kepada Hayam Wuruk sebagai tanda takluk Sunda pada Majapahit. Prabu Maharaja Linggabuana merasa harga dirinya telah terinjak-injak dengan perlakuan Patih Amangkubumi Gajah Mada itu. Namun, sebagai seorang pemimpin yang arif, Linggabuana tidak bertindak gegabah untuk serta-merta mengadakan perlawanan di tempat itu. Akan tetapi, kearifan Prabu Maharaja Linggabuana tidak diikuti oleh seluruh anak buahnya. Dalam situasi demikian, rombongan Sunda itu merasa dilecehkan. Karenanya, rombongan Sunda ingin mendesak Hayam Wuruk untuk menerima Dyah Pitaloka Citra Resmi sebagai pengantin, bukan sebagai tanda takluk Sunda terhadap superioritas Majapahit. Terjadilah kemudian perselisihan antara utusan Prabu Maharaja Linggabuana dengan Patih Amangkubumi Gajah Mada. Perselisihan berakhir dengan dicaci makinya Gajah Mada oleh utusan kerajaan Sunda yang terkejut bahwa kedatangan mereka sekadar untuk menyerahkan tanda takluk atau mengakui superioritas Majapahit dan bukan karena undangan sebelumnya. Para pemimpin yang terdiri dari Larang Agung, Tuan Sohan, Tuan Gempong, Panji Melong, Rangga Kaweni, Sutrajali, Jagat Saya, Orang Bangulu, Orang Saya, dan Orang Siring naik pitam ketika mengetahui niat Gajah Mada. Berakhir mereka melakukan perlawanan terhadap pasukan Majapahit. Perang pun tidak dapat terhindari lagi. Rombongan Sunda yang tidak siap berperang terpaksa menghunus pedang dan merentang gendewa untuk menghadapi pasukan Majapahit yang sudah siaga berperang. Timbullah peperangan yang tidak seimbang antara pasukan Gajah Mada yang berjumlah besar
dengan pasukan bala mati, para pejabat, dan para menteri dari kerajaan Sunda di pesanggerahan Bubat. Pasukan Sunda menyerang ke arah selatan. Di sana, pasukan Majapahit dibuat kocar-kacir. Namun, serangan dari pasukan Sunda itu dapat dipatahkan oleh pasukan Majapahit di bawah komando Arya Sentong, Patih Gowi, Patih Margalewis, Patih Tetek, dan Jaran Baya. Para menteri Anraman dan pasukan berkuda berganti menyerang pasukan Sunda. Serangan itu berhasil meluluh lantakkan pertahanan hingga pasukan Sunda menyingkir ke barat daya. Pasukan Sunda yang dapat dikepung itu berhadapan dengan pasukan Gajah Mada. Setiap prajurit Sunda yang menghadang kereta Gajah Mada berhasil disingkirkan satu persatu, sehingga peristiwa itu berakhir dengan gugurnya Prabu Maharaja Linggabuana, para menteri dan pejabat kerajaan Sunda. Dyah Pitaloka Citra Resmi bunuh diri setelah ayahnya dan seluruh rombongan Sunda gugur dalam pertempuran itu. Hayam Wuruk menyesalkan atas insiden yang terjadi di pesanggerahan Bubat. Karenanya, Hayam Wuruk kemudian mengutus Dharma Diaksa dari Bali untuk menyampaikan permohonan maaf pada Patih Mangkubumi yang Binisora Suradipati yang menjadi pejabat sementara sebagai Raja Sunda. Di samping itu, Dharma Diaksa pula menyampaikan bahwa semua peristiwa di pesanggerahan Bubat akan dimuat dalam Kidung Sunda atau Kidung Sundayana. Serat Pararaton menyebutkan bahwa sesudah peristiwa di pesanggerahan Bubat, Hayam Wuruk menyelenggarakan upacara besar untuk menghormati orang-orang Sunda yang tewas. Akibat perang Bubat, hubungan Hayam Wuruk dengan Gajah Mada menjadi renggang. Akibat peristiwa Bubat, di kalangan kerabat kerajaan Sunda diberlakukan peraturan esti larangan ti kaluaran yang isinya diantaranya tidak boleh menikah dengan luar lingkungan kerabat Sunda atau tidak boleh menikah dengan pihak timur kerajaan Sunda atau Mojopahit. Perlu dicatat bahwa pada waktu bersamaan sesungguhnya kerajaan Majapahit tengah melakukan ekspedisi ke Padompo di bawah komando Nala. Dalam peristiwa itu, seluruh rombongan Pajajaran tewas dalam beberapa tahun. Pajajaran menjadi wilayah Majapahit. Hingga sekarang, kecelakaan sejarah ini masih dikenang oleh masyarakat Jawa Barat dalam bentuk penolakan nama Hayam Wuruk
serta Gajah Mada sebagai nama jalan di wilayah tersebut.